Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Okta Sofiana Fora akan melaporkan kondisi saat sekarang ini selama masa COVID-19. Infeksi virus corona atau disebut juga dengan COVID-19 bermula di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara termasuk di Indonesia dalam beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara untuk menerapkan kebijakan memperlakukan sistem lockdown, yaitu dalam rangka pencegahan virus corona. Di Indonesia sendiri memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau disebut juga dengan PSBB untuk menekankan penyebaran virus corona. Merupakan suatu virus yang baru menyerang sistem pernapasan melalui siapa saja dengan cepat dan dapat menyebabkan kematian bagi seseorang karena terinfeksi virus tersebut. Di Indonesia, virus corona tersebar dalam 34 provinsi yang ada di Indonesia. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi pada 8 Juli 2020 sekitar 68.000 orang dengan angka kematian 3.359 orang. Angka kematian yang diakibatkan oleh COVID-19 sekitar 4,9%. Jika dilihat dari angka persentase kematian dibagi dengan golongan usia, maka lansia memiliki angka tertinggi kematian dibandingkan golongan yang lain. Dan jika dilihat dari jenis kelamin, 60,1% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 39,9% sisanya adalah perempuan. Memasuki adaptasi era new normal, Kementerian Perekonomian dan Wisata bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam pengendalian penyebaran virus corona. Agar tetap produktif selama masa pandemi, masyarakat dihimbau untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan. Maka dari itu, protokol kesehatan harus lebih diperketat lagi. Agar tidak terjadinya penyebaran virus corona di tempat keramaian, Kementerian Perekonomian dan Wisata dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyusun protokol kesehatan di 12 tempat dan fasilitas umum yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Aturan yang mengatur mengenai protokol kesehatan di 12 tempat dan fasilitas umumnya itu berupa tempat wisata, pasar, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Selama wabah COVID-19, seperti tempat-tempat wisata, hiburan masih dipertimbangkan untuk dapat dibuka kembali. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat risiko wilayah itu. Apakah wilayah itu masuk zona hijau, zona merah, dan zona kuning. Ada beberapa pencegahan agar terhindar dari virus corona. Pertama, jangan menyentuh area wajah sebelum mencuci tangan, karena virus tersebut menempel dari benda ke benda lain setelah kita pegang, terutama di bagian mata, hidung, dan telinga. Yang kedua yaitu ketika batuk dan bersin. Ketika kita batuk dan bersin, disarankan untuk menutup hidung dan mulut agar tidak menular ke orang lain. Ketiga yaitu menggunakan masker dan hand sanitizer. Ketika kita berpergian keluar atau berpergian ke tempat yang ramai, disarankan untuk memakai masker dan menggunakan hand sanitizer ketika diperlukan. Yang keempat yaitu mencuci tangan. Ketika kita memegang sesuatu benda atau makanan, diharuskan untuk mencuci tangan terlebih dahulu agar terhindar dari racun atau virus ketika kita pegang benda atau makanan lagi. Yang kelima yaitu minum air putih sebanyak-banyaknya. Kita disarankan untuk meminum air putih 8 gelas dalam sehari untuk mencerna makanan, untuk kesehatan dan agar tenggorokan kita tidak kering. Itulah beberapa langkah pencegahan agar terhindar dari virus corona. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Okta Sofiana Fora mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.